Partai Koalisi Perubahan, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan keseriusannya soal rencana penggunaan hak angket anggota DPR untuk menginvestigasi kecurangan pemilu 2024. Meski begitu, ketiganya belum berkomunikasi dengan PDI Perjuangan yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket pemilu curang. PDIP menyatakan masih membahas rencana angket bersama elit parpol. Bola hak angket ini kini di tangan PDIP yang kelihayannya dinanti dalam mengajak bicara partai-partai di parlemen untuk menunjukkan keseriusannya sebagai lokomotif hak angket kecurangan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada saudara-saudara muslim yang sedang menjalankannya. Dan juga dalam kesempatan ini menjadi sebuah kesempatan yang spesial ya malam hari ini, karena malam hari ini adalah malam perdana saya bisa siaran ya tentunya. Nah, malam ini adalah malam perdana juga untuk channel saya ini, ya, channel Intel Donat. Memang agak unik ya namanya, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan ya ini menjadi sebuah medium alternatif bagi para penonton YouTube gitu, untuk dapat melihat sebuah masalah dari perspektif yang lebih luas. Nah, untuk episode pertama ini saya akan memberikan info ya dari Intel Donat untuk para penonton. Infonya ini tentu info yang mungkin khalayak, informasi ini yang sudah dapat diakses oleh khalayak ya. Yang saya sudah rangkum tentunya info-info ini, informasi-informasi ini. Jadi kita melihat bagaimana kondisi demokrasi kita akhir-akhir ini. Tahapan pemilu hingga hari ini masih seperti berkelindan ya, dimana mengundang kontroversi dan juga polemik di masyarakat. Dan ini sudah menjadi bahasan yang tentunya banyak diperbincangkan di kalangan masyarakat. Namun pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi-informasi dari perspektif Intel Donat gitu. Nah, info yang pertama tentunya informasi tentang hak angket. Ya, hak angket ini menjadi bahasan yang amat spesial saya kira ya. Karena akhir-akhir ini hak angket menjadi bahan perbincangan juga ya. Kadang memang masyarakat melihat hak angket ini adalah bagian atau efek, atau juga bisa dikatakan sebuah reaksi ya dari adanya Pilpres. Namun dari perspektif lain, hak angket ini merupakan hak yang diamanatkan oleh konstitusi kita, oleh undang-undang pada anggota DPR dalam pelaksanaannya gitu. Hak angket ini kan kalau kita lihat itu ada dalam Undang-Undang MD3 ya, Undang-Undang MD3 pasal 199 itu di ayat 1, 2 dan 3 di sana dijelaskan bagaimana hak angket ini diberikan pada parlemen ya, untuk menjadi sebuah alat ya, alat dalam bekerjanya para anggota dewan gitu. Namun dari sisi lain hak angket ini dikatakan menjadi sebuah sebuah cara ya, secara politis sebuah cara untuk mempersoalkan ya hasil dari pemilu ini atau pilpres ini. Nah, kalau saya lihat di beberapa pemberitaan ya di media mainstream, memang banyak sekali yang memberitakan tentang hak angket ya. Namun saya mencoba merangkum tentang hak angket ini ya tentunya. Nah, hak angket ini sebenarnya bukan berbicara atau berkaitan dengan pilpres. Tetapi hak angket ini digunakan wajib oleh para anggota dewan
untuk menjadi alat memeriksa segala sesuatu yang memang tidak sesuai dengan amanat konstitusi gitu. Jadi hak angket ini bukan berbicara soal siapa pemenang pilpres, bukan ya. Tetapi hak angket ini adalah konsekuensi mutlak dari sebuah sistem demokrasi yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Md 3 pada anggota Dewan atau DPR RI dalam menjalankan tugasnya. Dan kita sebagai masyarakat, kaum intelektual dan juga seluruh elemen masyarakat harus ikut bertanggung jawab mengawal proses demokrasi ini. Nah, kita pertama-tama akan meletakkan persoalan ini secara ideal ya. Jadi dalam sistem demokrasi tentunya kita menganut trias politika ya. Trias politika. Di mana ada pembagian kekuasaan. Di sini ada eksekutif, presiden dan para menterinya. Ada juga DPR RI itu sebagai lembaga legislatif dan juga MPR dan juga DPD sebagai lembaga bikameral ya gitu. Dan juga ada lembaga yudikatifnya. Di sana sudah kita lihat bagaimana kinerja dari MK dan juga Mahkamah Agung gitu. Ada juga KY tentunya ya, ini menjadi sebuah lembaga untuk mempertimbangkan siapa hakimnya yang akan menjabat di MA dan MK. Nah, kita akan melihat proses demokrasi ini yang akan kita letakkan secara ideal gitu ya. Nah, demokrasi ini berjalan dengan sistem hari ini, kita harus sepakati bersama terlebih dahulu. Di mana demokrasi ini sudah menjadi konsensus kita sebagai bangsa Indonesia, terutama pasca era 98 memasuki era reformasi, ini sudah menjadi sebuah kesepakatan. Nah, selanjutnya yang akan saya sampaikan juga, kadang orang melihat bahwa hak angket ini adalah sebuah siasat, tetapi saya melihat hak angket ini adalah sebuah hak dari anggota DPR. Justru ketika anggota DPR tidak menjalankan hak ini, kita mempertanyakan itu gitu. Lalu kita melihat ada yang bilang hak angket begini, hak angket ini. Pendukung paslon 02 seperti ini, paslon 01 dan 03 seperti ini dalam melihat hak angket. Tentu itu menjadi perspektif masing-masing gitu kan. Karena kritik dan juga beberapa tekanan-tekanan dalam dunia politik ini menjadi konsekuensi mutlak tentunya dalam sistem demokrasi. Jadi itu semua tentunya diatur dan dijamin ya oleh undang-undang. Nah, kalau kita melihat ya, kritik dan hak angket ini merupakan sebuah koreksi sebenarnya ya, sebuah koreksi dalam kehidupan demokrasi, dan itu legal loh, itu legal dan tidak usah dipersoalkan untuk hak angket ini sebenarnya ya, tidak usah dipersoalkan ini katanya bikin gaduh dan lain-lain. Loh, ini adalah hak yang diberikan kepada legislatif untuk memeriksa di mana atau bila mana ada dugaan-dugaan yang dilakukan, dugaan-dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh eksekutif gitu. Ya, itu saja mungkin yang harus ditekankan, yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Ya, jadi saya sampaikan sekali lagi, hak angket ini bukan untuk menggagalkan atau membatalkan hasil dari penghitungan suara, tetapi hak angket ini adalah hak yang diamanatkan oleh konstitusi kepada DPR untuk dijalankan dalam kinerjanya mengawasi eksekutif bila mana eksekutif melakukan dugaan penyimpangan dalam kinerjanya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.